Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kebetulan saya rekam videonya ini malam ya, jadi saya bilang selamat malam. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan kelima di mata kuliah seminar manajemen pemasaran jasa. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang materi perilaku konsumen. Nah, oke. Nah, jadi apa sih pengertian daripada perilaku konsumen? Nah, jadi pengertian itu adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Nah, ini mungkin sebelumnya juga sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi perilaku konsumen ini bisa kita lihat kalau sekarang itu sudah berkembang di marketing 4.0. Jadi adanya aware, habis itu apa namanya, opsi-opsi pilihan daripada produk yang akan dibeli, proses pengambilan keputusan daripada opsi-opsi yang diambil, selanjutnya melakukan pembelian, selanjutnya apa namanya, feedback terhadap produk yang diberikan. Jadi after sale-nya, pelayanannya apa yang mesti kita lakukan, itu bisa kita apa namanya, kita strategikan atau kita buat perencanaan yang matang. Nah, di sini ada prosesnya ya. Jadi proses pengambilan keputusan itu ada 5. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi pengenalan kebutuhan. Jadi di awal ini pengenalan kebutuhan ini bisa nanti setelah ini kita bahas, tapi saya ingin meng-highlight bahwa prinsip marketing itu, prinsip pemasaran itu bagaimana cara kita untuk mengetahui dulu kebutuhan ataupun keinginan daripada pasar. Jangan sampai kita membuat produk, jasa atau barang yang yang uh, bisa dibilang nggak dibutuhkan di masyarakat. Jadi sehingga mengakibatkan susah produk itu akan adanya permintaan. Selanjutnya pencarian informasi. Nah, setelah kita udah tahu kebutuhannya apa, pasti konsumen itu akan mencari informasi apa, informasi mengenai produk dengan brand ini, perbedaannya dengan brand yang lain, terus spesifikasi produknya seperti apa, terus mungkin ratingnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, terus setelah adanya pencarian informasi, sudah disusun beberapa alternatif yang dipilih, maka dilakukan evaluasi terhadap alternatif tersebut. Evaluasi ini menyangkut tentang bisa dibilang kualitas yang diinginkan, terus nilai dari produk tersebut, dan lain sebagainya ya, sesuai dengan kebutuhan daripada konsumen. Selanjutnya dilakukanlah keputusan pembelian setelah melakukan evaluasi dari berbagai pertimbangan-pertimbangan tadi. Selanjutnya perilaku pasca pembelian. Nah, perilaku pasca pembelian inilah yang sering kita ketemukan di kolom-kolom komentar yang ada di marketplace misalnya ya. Ada bintangnya, terus ada komentar, bisa ngirim foto, video dan lain sebagainya. Jadi komentar negatif positif itu akan sangat berpengaruh terhadap calon-calon konsumen yang akan membeli sebagai informasi daripada calon-calon konsumen yang lain. Nah, jadi tahapnya itu dia terus akan selalu berputar. Nah, selanjutnya pengenalan kebutuhan. Jadi pengenalan kebutuhan inilah proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan. Nah, ini yang saya bilang tadi di awal. Jadi konsep dasarnya marketing itu adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah ataupun kebutuhan yang ada di masyarakat. Misalnya kalau dulu ya belum ada yang namanya Gojek online, sekarang sudah ada Gojek online karena adanya kebutuhan, adanya permasalahan yang bisa dibilang permasalahan manusiawi ya. Kenapa saya bilang permasalahan manusiawi, karena manusia ini pada prinsipnya adalah ingin mudah atau ingin mempermudah ataupun sifatnya malas. Jadi dengan adanya permasalahan tersebut muncullah ide untuk dibuatkannya aplikasi untuk memesan Gojek dari rumah langsung tanpa melakukan pemesanan secara langsung dengan mendatangi pos-pos yang ada Gojek mangkal gitu ya. Jadi
Itulah, kenali masalah dan kebutuhan yang di masyarakat. Selanjutnya konsumen akan membeli suatu produk sebagai solusi. Nah itu tadi, aplikasi Gojek itu adalah solusi, maka itulah yang akan uh, dipilih oleh masyarakat. Dan sekarang sudah kita lihat bahwa semua untuk pemesanan Gojek itu orang nggak ada lagi yang datang ke pangkalan ya, nggak ada lagi yang datang ke pangkalan Gojek, orang langsung membeli ataupun memesan dari aplikasi dari smartphone-nya. Selanjutnya, tanpa adanya pengenal masalah yang muncul, konsumen tidak dapat menentukan produk yang akan dibeli. Nah biasanya konsumen itu berdasarkan permasalahan, berdasarkan kebutuhannya lah dia akan membeli suatu produk. Nah ini saya ambil contoh karena di sini ini adalah bahan saya yang lama ya, jadi untuk produk barang kita bisa ini kan di sini. Jadi kalau misalnya kalian lihat spesifikasi, kebutuhan, terus masalah apa sebenarnya yang ada yang bisa timbul dari produk ini gitu. Jadi konsumen yang memang membutuhkan smartphone yang yang berspesifikasi tinggi untuk bisa mengoperasikan apa namanya, game yang berat misalnya, jadi dibutuhkan gadget spesialis game, maka di sini ada ROG phone ya, handphone ROG. Oke, selanjutnya, nah bagaimana sebenarnya konsumen itu mencari informasi? Sebenarnya ada 3 sumber ya. Yang pertama sumber komersial, sumber pribadi, dan sumber publik. Jadi kalau sumber komersial ini bisa didapatkan dari flyer ya, dari iklan, dari brosur-brosur, ataupun dari apa namanya, dari percakapan antara sales dengan konsumen dan lain sebagainya. Kalau sumber pribadi itu bisa dari teman, keluarga, ataupun pengalaman pribadi ya. Jadi sumber, nah selanjutnya itu adalah sumber publik. Nah sumber publik ini bisa dibilang ya, memang dengan adanya permasalahan di masyarakat sehingga dan kebutuhan yang ada di masyarakat, sehingga itu akan menjadi informasi yang sesungguhnya dicari sama konsumen tersebut. Jadi memang dia akan berperan di situ sebagai apa namanya ya, pencari informasi juga. Nah selanjutnya, nah ini yang tadi saya bilang tentang spesifikasi kebutuhan ya, tentang kebutuhan, keinginan, dan apa namanya, penanganan masalah terhadap kebutuhan konsumen. Jadi di sini tadi saya sebutkan di awal contohnya tadi, kebutuhan akan gadget yang kuat, spesifikasi kuat untuk bermain game. Jadi inilah muncul informasi daripada misalnya di apa, brosurnya gitu. Jadi ukuran layar sekian, chipsetnya sekian, OS-nya ini, RAM-nya sekian giga, dan lain-lain. Oke ya. Nah selanjutnya tahap evaluasi alternatif. Nah jadi sesuai yang sudah saya jelaskan tadi, evaluasi alternatif itu harus dilakukan ya, dari pertimbangan dari beberapa alternatif yang diambil, sehingga muncullah satu keputusan untuk melakukan pembelian. Jadi biasanya evaluasi alternatif itu bisa yang tadi seperti yang saya bilang, merek, kualitas, harga, ataupun bahkan tempat. Jadi setelah konsumen mendapat berbagai macam informasi, konsumen akan mengevaluasi alternatif yang ada untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Oke, ini mungkin pilihan ya. Jadi konsumen itu bisa memilih sebenarnya kebutuhannya di mana, sesuai budget kah, atau sesuai dengan spesifikasikah, ataupun memang butuh walaupun uh, dana terbatas. Jadi ini salah satu contoh ilustrasinya. Selanjutnya, nah ini tahap selanjutnya itu keputusan pembelian. Jadi setelah konsumen mengevaluasi beberapa alternatif strategi yang ada, konsumen akan membuat keputusan pembelian, sudah pasti ya. Jadi karena adanya kebutuhan, adanya permasalahan, mulailah konsumen mencari informasi, melakukan pemilihan alternatif, maka selanjutnya diputuskanlah untuk membeli. Jadi di sini dijelaskan, dalam suatu kasus pembelian konsumen bisa mengambil beberapa sub keputusan meliputi merek, masuk jumlah, waktu pelaksanaan, dan metode pembayaran. Oke, tahap selanjutnya itu yaitu perilaku pasca pembelian. Ini biasanya kayak testimoni ya, contohnya. Jadi pasca
membeli produk, konsumen akan melakukan evaluasi apakah produk tersebut sesuai dengan harapannya. Nah, jadi di sini kalau kita berbicara tentang nilai ya, jadi nilai produk itu memang mutlak harus lebih tinggi daripada pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen, sehingga konsumen itu bisa puas dan akhirnya konsumen tersebut akan memberikan feedback yang positif gitu. Jadi pada fase ini konsumen akan memberikan respon atau feedback atau produk yang telah dibeli, apakah konsumen puas atau tidak puas. Bila konsumen sangat puas atas produk pilihan, maka dia akan loyal terhadap produk ataupun merek tersebut. Dan jika sudah loyal, maka konsumen tersebut bisa melakukan yang namanya rekomendasi, bisa melakukan feedback positif, dan menjadi pelanggan tetap ya, jadi melakukan pembelian ulang. Nah, ini mungkin diagram proses keputusan pembelian. Jadi yang dari semua penjelasan dari atas tadi kita lihat bahwa pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian itu memang inilah prosesnya di dalam pengambilan keputusan konsumen. Inilah salah satu, bukan salah satu, memang inilah konsep daripada pengambilan keputusan oleh konsumen. Jadi beberapa pertimbangan setelah adanya informasi itu sangat penting dilakukan. Jangan kita sebagai konsumen ataupun kita menganalisis konsumen itu tidak melakukan ini, tapi pasti sekarang orang sudah begitu selektif. Karena apa? Karena lebih banyak sekarang orang melakukan pembelian secara online, dan itu memang dibutuhkan pencarian informasi yang lebih, karena resiko pembelian online ini cukup besar, karena kita nggak bisa melihat barangnya secara langsung, tidak bisa merasakan memegang barangnya langsung, sehingga kita membutuhkan deskripsi, kita membutuhkan testimoni dari orang-orang yang sudah membeli. Makanya itu perlu dilakukan pencarian informasi. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan para pelaku usaha untuk bagaimana supaya menampilkan produknya atau mendisplay produknya dengan baik, sehingga konsumen itu bisa yakin dalam membeli produk pada pelaku usaha tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, jika ada pertanyaan ataupun tanggapan bisa kalian sampaikan di kolom komentar, di forum komentar, forum chat, nanti saya kasih di e-learning. Silahkan dibuat dan absen di situ ya. Oke, baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.